kembali lagi di Arpas Channel. Oke ya teman-teman, kali ini tidak akan review tempat destinasi wisata ataupun road trip. Jadi kali ini kita akan berbagi tips ya, cara manasin mesin mobil secara tepat dan bijak ya. Jadi pertama, pada saat kita mau manasin mesin, jangan langsung dikunci kotak on dulu. Jadi kita harus periksa dulu di kap mesinnya ya. Kita buka dulu kap mesin. Oke ya, ini sudah dibuka kap mesinnya. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari pemanasan mesin ini? Sebenarnya sih ada dua ya untuk fungsi utamanya, yaitu untuk memberikan sirkulasi oli pada mesin ya, karena mungkin sudah 2 hari atau 3 hari tidak dipanasin, jadi oli itu akan turun ke tempat penampungannya. Jadi itulah diperlukan untuk pemanasan mesin. Yang kedua adalah untuk memberikan pengecasan terhadap aki. Jadi sebenarnya ada dua ya utama untuk pemanasan mesin mobil. Pertama yang harus dilakukan di sini adalah cek semua cairan yang ada di mesin sini, dari mulai oli mesin, oli steering ya, oli brake, kemudian dari coolant-nya juga. Kita cek dari oli mesinnya ya. Nah, untuk oli mesin sendiri kita perhatikan ya posisi dari untuk dipsticknya antara low sama high-nya. Kalau bisa itu ada di sisi high atau turun sedikit atau lebih sedikit seperti itu ya. Jangan sampai kehabisan. Oke, seperti itu ya. Kemudian cek untuk oli power steeringnya. Itu masih level ya. Kemudian untuk oli brake-nya itu masih di range tengah-tengah ya, antara low sama maksimalnya. Sebenarnya ini masih kurang, harus ditambahin ya ini ya. Kemudian untuk coolant-nya ini juga sama, ini enggak kelihatan ya kayaknya. Nah, ini ada antara max sama minimalnya ya. Jadi itu ada di ring setengah di sini, jadi masih aman ya. Kemudian untuk aki sendiri sebenarnya ada dua tipe ya, tipe kering sama tipe basah. Kalau ini tipe kering, jadi kita perlu perhatikan untuk kering, kita lihat indikatornya saja di sini posisi nyangkut atau tidak gitu ya, sama kondisi terminal ya, terminal aki ini kita goyang-goyangkan dulu juga kendor apa enggak. Tapi untuk aki yang basah itu cek untuk level elektrolitnya ya, air akinya ya. Nah, itu diperhatikan. Kemudian cek kebocoran. Secara visual saja cek ada bocor apa enggak di situ ya. Nah, sebenarnya sih sepintas seperti itu aja untuk cek-cek yang ada di kap mesin ya. Mulai dari visual cek, pengecekan semua cairan yang ada di ruang mesin sini, seperti itu. Kalau emang sudah dirasa aman, nah baru kita melakukan starter yang ada di dalam kabinnya seperti itu. Yuk kita masuk ke dalam kabin lagi ya. Oke, sekarang sudah di dalam kabin. Yang pertama kita langsung maksudnya jangan langsung di start ya. Kita on dulu. Kurang lebih 5-10 detik ya. Biar maksudnya itu controller itu bisa membaca semua sensor-sensor yang ada di mesin dan lain-lain ya, seperti itu. Dan perhatikan yang di sini kalau di dashboard ya, mobilnya indikator aki ini harus nyala ya pada saat kunci kontak on. Kemudian nanti pada saat di start ini harus mati.
Nah, indikasi buat performa alternatornya ya seperti itu. Coba kita start dulu. Nah, seperti itu ya, mati. Jadi indikator aki tadi ya sudah mati, berarti untuk alternatornya sudah bekerja ya, bagus. Gitu. Seperti itu. Nah, pada saat sudah start seperti ini dan sudah running, biarkan saja pada beban ringan seperti ini ya, low idle aja, nggak usah digas-gas tinggi-tinggi. Biarkan oli sirkulasi secara sendiri ya, sirkulasi secara perlahan, nggak usah digas full gitu, seperti itu. Nanti boros pada minyak ya, buang-buang bensin, seperti itu. Nah, untuk kinerja alternator kita bisa lihat di indikator ini ya, ini tambahan aja, ini voltmeter. Nah, dia bekerja pada saat start, maksudnya pada saat running dia 14,2 ya sekarang. Posisi sekarang seperti itu. Nah, perhatikan juga ya untuk RPM ya, ini RPM opsional ya, tambahan. Karena di mobil ini nggak ada tachometer, jadi ini tambahan aja. Perhatikan juga RPM ya. RPM pada saat low idle itu sebenarnya 800 sampai 900 RPM ya. Pada saat mesin sudah masuk di temperatur kerja ya, karena ini masih pertama kali, masih dingin, jadi dia agak tinggi. Nanti akan turun dengan sendirinya di range 800 sampai 900 RPM. Nah, ini tachometernya seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk tips secara bijak ya untuk manasin mesin mobil. Jadi yang pertama, jangan langsung di start ya. Kita cek dulu di ruang mesin sana kondisi cair-cairan, mulai dari cairan oli mesinnya level apa enggak, kemudian coolant, kemudian oli steering ya. Kalau emang ada power steeringnya, kalau emang mobil-mobil yang sudah teknologi tinggi, mungkin yang kekinian itu sudah elektrik ya, sudah nggak pakai pompa. Kemudian oli brake itu juga dicek, kemudian kebocoran dilihat secara visual aja di situ. Nah, kalau sudah dirasa aman, langsung kita mulai masuk ke kabin, di on. Biarkan dulu 5-10 detik, biarkan controller atau ECU-nya itu membaca semua sensor ya, seperti itu. Kemudian baru kita start. Nah, pada saat start dilihat semua indikator yang ada di instrumen clusternya itu mati ya, terutama pada indikator aki. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau sudah running, indikator aki itu harus mati, berarti itu kerja. Seperti itu ya teman-teman untuk tips manasin mesin secara bijak. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa di subscribe ya, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton, dan ditunggu review selanjutnya. Terima kasih. Nah, perhatikan juga untuk pengeluaran exhaustnya ya, atau di knalpot. Untuk asapnya diperhatikan juga, jangan sampai ada asap putih yang tebal atau ngepul ya. Kalau emang masih pertama pada saat pagi, itu biasanya akan muncul asap putih ya, sedikit tipis saja. Habis itu lama kelamaan itu akan hilang, jadi cuma transparan. Itu normal-normal saja ya. Jadi ini diperhatikan. Kalau emang ngepulnya itu yang warna putih terus menerus, berarti itu ada kendala pada mesinnya ya. Mungkin ada kebocoran di ring piston, oli ikut terbakar, ataupun bulan ikut terbakar ya, seperti itu.
Jadi perhatikan di sini untuk di exhaust ya, atau di knalpotnya. Kalau seperti ini normal ya, jadi nggak ada asapnya transparan aja dan keluar air ya, air penguapan ya di sini ya, ini. Nah itu ya yang perlu diperhatikan di sisi exhaust atau knalpot mesin ya, seperti itu.